Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 2? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Setelah sebelumnya kita belajar di pembelajaran 3 dan 4 antara lain yaitu penggunaan tanda titik dan huruf kapital serta kuat dan lemah nada. Untuk materi hari ini kita akan belajar 1. Satuan waktu dan kalimat tanya. Anak-anak bisa membuka buku tema 8 dimulai dari halaman 35. Jika kalian sudah siap, kita mulai materi yang pertama. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? 2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Nah, perhatikan anak-anak. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Jadi, untuk kalimat tanya diakhiri atau dibubuhkan dengan tanda tanya. Yang kedua, menggunakan kata tanya, baik di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Kata tanya yang dicontohkan di layar antara lain siapa, di mana, dan bagaimana. Anak-anak, masih banyak contoh lagi kata tanya. Antara lain, dengarkan lagu berikut. Apa, siapa, di mana, berapa, kapan, bagaimana, itulah kata tanya. Anak-anak bisa menggunakan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, berapa, kapan, dan bagaimana untuk membuat kalimat tanya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut dengan teliti. Anak-anak, di gambar tersebut ada gambar kue. Di sekeliling gambar kue ada kata tanya. Misalnya, siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Dari kata tanya tersebut, kita bisa menggunakan kata-kata tersebut menjadi kalimat tanya. Misalnya, dari kata siapa, kita buat kalimat tanya. Contohnya, siapa yang memiliki kue ini? Contoh lain, kata tanya di mana? Di mana kita bisa membeli kue ini? Nah, anak-anak,
Nanti kalian bisa mencoba dengan kata tanya lainnya. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Tuliskan di buku tulis atau lembar yang sudah dipersiapkan. Anak-anak, jika ada yang kurang jelas dalam penjelasan di atas, bisa menanyakan pada wali kelas masing-masing. Dan setelah mengerjakan soal 1-6, kalian bisa menunjukkan hasil pekerjaan kalian kepada wali kelas masing-masing. Tetap semangat, belajar selalu, dan jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar nampak ada gambar jam. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Nah, ada bilangan 1 sampai dengan 12. Iya, bukan anak-anak? Jadi, sehari semalam ada 24 jam. Dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Diulangi ya anak-anak. Jadi di gambar terdapat jam. Dalam jam tersebut terdapat bilangan 1 sampai 12. Sementara kita sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari semalam itu jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisannya tidak kembali ke pukul 1, melainkan penulisannya diteruskan ke pukul 13 hingga berputar sampai pukul 24. Pukul 24 itu sama dengan pukul 12 malam. Anak-anak nanti bisa membacanya kembali di buku tema halaman 49. Anak-anak, untuk selanjutnya, perhatikan contoh gambar pada gambar berikut. Yang paling atas adalah menunjukkan waktu siang hari, di mana jarum panjang menunjuk angka 12, sedangkan jarum pendek menunjuk angka 2. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Jika ditulis 14.00. Jadi, jam di samping bukan jam 2, melainkan jam 14 karena siang hari. Dan melanjutkan dari pukul 12. Gambar yang tengah, di mana jarum panjang menunjuk angka 12, sedangkan jarum pendek menunjuk angka 5. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Jika ditulis pukul 17.00. Jadi ketika sore hari, jam tersebut tidak dibaca pukul 5, melainkan pukul 17. Nah, sedangkan gambar yang terakhir, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Jika ditulis 20.00.
Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 8. Karena malam hari tidak dibaca pukul 8, melainkan dibaca pukul 20. Cukup jelas bukan anak-anak? Nanti kalian bisa buka buku kembali dan baca-baca kembali. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di buku kalian, yakni di buku tema 8, halaman 51. Anak-anak bisa mengerjakan, ditulis jawabannya di buku tulis atau lembar yang sudah disediakan. Nah, setelah selesai mengerjakan, kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, jika ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, tanyakan pula kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak, jadi tugas hari ini ada 2. Yang pertama, membuat kalimat tanya. Yang kedua, mengerjakan soal berhubungan dengan waktu, yakni di buku halaman 51. Anak-anak, tetap berdoa, berusaha, dan selalu menjaga kesehatan. Mari diakhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.